Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Abdul selaku Sarana SMA Negeri 1 Kandangan. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Kandangan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur ke Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan kesehatan, bisa berkumpul pada kegiatan gerakan aksi bergizi dan kebugaran. Tak lupa sholawat dan salam kita berikan kepada Nabi Muhammad SAW karena beliau yang membawa dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Bapak Ibu, untuk hari ini saya mengadakan rapat. Tema yang saya berikan gerakan aksi bergizi dan kebugaran SMA Negeri 1 Kandangan. Latar belakang gerakan aksi gizi dan kebugaran 2024 adalah inisiatif saya yang bertujuan untuk meningkatkan status gizi kebugaran siswa, khususnya kelas 10. Program ini dirancang untuk mengatasi masalah kekurangan gizi, stunting, dan gizi buruk yang masih menjadi tantangan serius di SMA Negeri 1 Kandangan. Tujuan program meningkatkan kesadaran gizi, menurunkan angka stunting dan gizi buruk, meningkatkan akses terhadap makanan bergizi, mendorong perubahan perilaku konsumsi, memperkuat keterlibatan pemangku kepentingan, mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, meningkatkan kebugaran. Capaian langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Yang pertama, meningkatkan kesadaran gizi. Yang kedua, menurunkan stunting. Nomor 3, meningkatkan konsumsi sayur dan buah. Nomor 4, keterlibatan masyarakat. Nomor 5, meningkatkan kebugaran siswa. Langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Meningkatkan kesadaran gizi. Berdasarkan survei, terjadi peningkatan signifikan dalam kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang. Lebih dari 80% siswa-siswi SMA Negeri 1 Kandangan yang mengikuti program ini memahami pentingnya konsumsi makanan bergizi. Penurunan stunting, tercatat menurunnya angka stunting sebesar 10% di beberapa anak remaja, khususnya siswa-siswi SMA Negeri 1 Kandangan. Meningkatkan konsumsi sayur dan buah. Laporan menunjukkan adanya peningkatan konsumsi sayur dan buah sebesar 15% di kalangan anak-anak sekolah yang terlibat dalam program ini. Keterlibatan masyarakat. Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosialisasi dan edukasi gizi mencapai 95%, menunjukkan antusiasme dan kepedulian yang tinggi. Struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Program saya nanti ke sekolah 6 Desember 2024, makan bersama didampingi wali kelas dan panitia di indoor. 13 Desember 2024, senam bersama didampingi wali kelas di indoor. 20 Desember 2024, makan bersama didampingi wali kelas dan panitia di indoor. 27 Desember 2024, tes kebugaran didampingi wali kelas dan panitia di indoor. Terakhir, 3 Januari 2025, makan bersama didampingi wali kelas dan panitia di indoor.
Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Kegiatan ini dilaksanakan oleh kelas 10 dengan rombel 10 rombel. Rencana evaluasi. Setelah program terlaksana, saya dan panitia akan mengadakan pengukuran, salah satunya adalah dengan IMT dan mengukur kebugaran lari bolak-balik 20 meter dengan alat speed test, dan hasilnya nanti kita laporkan dan diserahkan kepada kepala sekolah. Serta proyek yang dimunculkan siswa bisa membuat makanan bergizi secara berkelompok di sekolah. Kemungkinan tantangan. Beberapa tantangan yang dihadapi selama pelaksanaan program ini antara lain aksesibilitas di daerah terpencil, distribusi makanan bergizi, dan pelaksanaan kegiatan edukasi di seluruh warga SMA Negeri 1 Kandangan masih menghadapi kendala logistik. Perubahan perilaku. Meskipun kesadaran telah meningkat, mengubah perilaku makan sehari-hari masih membutuhkan waktu dan pendekatan yang lebih intensif. Terima kasih, selesai. Dari paparan saya, mungkin dari Bapak Ibu Guru ada yang punya pendapat. Saya Iya, Cis. terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menarik dengan program aksi bergizi dan kebugaran desa Nusa Kandangan. Yang jelas aksi bergizi itu tidak bisa menyelesaikan masalah kalau hanya dilaksanakan seminggu sekali, 2 minggu sekali, apalagi 1 bulan sekali. Karena anak-anak tumbuh itu kan tiap hari, bahkan tiap jam. Makanya yang sangat perlu diterapkan adalah memahamkan mereka bahwa makanan bergizi itu memang bukan hanya penting, tapi kebutuhan mereka. Jadi kita pahamkan anak-anak bahwa makanan bergizi itu kebutuhan pokok bagi mereka, dan harus kampanyenya tidak hanya melibatkan 1-2 orang. Berarti semua guru itu harus kita libatkan untuk kampanye makanan bergizi. Bisa dimasukkan ke mata pelajaran masing-masing. Kalau di saya ketika masuk itu saya selalu memasukkan tentang makanan sehat. Nah, yang pertama itu. Yang kedua, makanan sehat seperti kita, kalau tadi di situ disebutkan peran dari lingkungan masyarakat itu sekitar 95%, tapi bisa jadi kalau kita lihat di penyedia makanan di sekitar kita itu banyak yang tidak mendukung kegiatan ini. Makanya kita perlu lebih kerja keras lagi bagaimana masyarakat sekitar kita atau bahkan yang ada di lingkungan kita sendiri itu menyediakan makanan yang sehat. Hindari makanan yang cepat saji atau bahkan makanan yang banyak pengawetnya. Di lingkungan kita banyak penjual yang terus terang saja banyak penjual yang masih menyediakan makanan yang tidak sehat, dan itu perlu kerja keras. Banyak tantangan yang harus dihadapi. Terus yang ketiga tentang kebugaran jasmani. Itu ada prinsip kebugaran jasmani, itu prinsip kontinuitas. Prinsip kontinuitas itu tidak bisa kita laksanakan 1 minggu sekali, juga tidak bisa, apalagi kita laksanakan senamnya 2 minggu sekali. Nah, ini bisa kita atasi dengan menanamkan kepada mereka bahwa kebugaran itu juga penting. Syarat bugar harus siap dulu ya. Jadi kebugaran itu penting. Nah, ini menanamkan bagaimana caranya kita membuat program yang menuntut mereka untuk selalu beraktivitas tiap hari. Yes, minimal 2 hari sekali. Nah, 1 minggu minimal 3 kali. Syukur kalau 1 hari sekali. Ini bisa menggunakan kartu kebugaran jasmani. Jadi masing-masing kelas ada kartu kebugaran jasmani, nanti guru olahraganya yang mengontrol. Jadi mereka hari ini beraktivitas apa, selama berapa menit atau berapa kali,
denyut nadi awalnya berapa, denyut nadi akhirnya berapa. Nah kalau ini sudah terbiasa dilaksanakan oleh anak-anak, nanti otomatis kebugaran jasmani juga akan naik, yang akhirnya nanti akan memperbaiki kualitas sumber daya atau peserta didik SMA Kandangan dari sisi kebugaran jasmaninya. Kalau bugar jasmaninya, belajar pun akan lebih mudah. Terima kasih. Terima kasih Pak Cis, luar biasa ini ya, pesan dan saya disampaikan. Nanti tetap nanti saya masukkan di rencana saya juga. Terima kasih Pak Cis. Ada lagi? Ini, saya cuma kepingin tahu aja gini kan, kalau kita membuat program itu kan ada pra dan pasca, ya, ada pra, pelaksanaan dan pasca. Nah, kalau saya lihat dari program bimbingan itu sudah ada pra-nya sudah masuk, ya, yang belum kelihatan itu adalah paskanya. Pelaksanaannya sebagian sudah dengan pelaksanaan misalkan kegiatan aksi bergizi makan bersama, kemudian sehat dan paskanya ini. Jadi keberhasilan suatu program itu kan dinilai dari akhirnya juga efeknya ke anak-anak. Nah, itu indikatornya apa? Kalau dilihat dari suatu program, gitu loh. Oh ya, jadi indikator keberhasilannya itu apa untuk mengukur? Oh, ternyata gizi itu berhasil ya sama anak-anak. Kemudian kebugaran itu berhasil pelaksanaannya. Itu indikatornya kan juga harus jelas. Jadi paskanya ini yang belum kelihatan di program. Itu aja. Terima kasih Bika ya. Nanti untuk pasca segera nanti saya kerjakan. Ya. Terima kasih. Ya selesai kegiatan itu harus langsung ada. Ya, misalkan kalau kegiatan aksi bergizi makan bersama gitu Pak. Itu kan sudah pelaksanaannya kan sudah. Kemudian paskanya setelah melaksanakan itu apa yang sesuai efeknya apa? Itu kan. Itu kan kebugaran, senam kan ada pembiasaan. Dilaksanakan ada pembiasaan. Itu setelah itu kalau biasanya kan anak-anak kalau sudah pelaksana ya sudah. Selesai. Gitu kan. Nah, keberhasilan suatu program kan juga dilihat dari paskanya juga gitu. Nah, ini yang belum kelihatan di program pembinaan paskanya ini apa. Jadi membiasakan kebiasaan ini terus berlanjut itu bagaimana? Terima kasih. Ada lagi? Yang tadi ada rencana itu kan ada makan tidur itu ada, terus termasuk salah satu makan bersama di wali kelas tanggal 6 Desember 20 Desember itu memang bagus. Nah itu untuk menjadikan siswa makan itu yang bergizi seperti ini itu sangat bagus sekali. Jadi kalau menurut saya itu program itu sangat bagus sekali. Terima kasih. Dari yang dilakukan beliau tadi itu seremoni kan 6 Desember. Nah, dampak dari seremoni itu yang dimaksud oleh beliau. Dampaknya itu ya. Apakah ketika setelah makan bersama anak-anak tetap kembali ke kebiasaan setelah pabriknya, nah itu berarti kan tidak menyentuh. Tidak menyentuh. Kalau setelah makan bersama ini nanti ternyata anak-anak lebih suka lebih banyak yang makan sayur, terus kesehatannya lebih meningkat. Dibuktikan dari mana? Tingkat yang sakit semakin berkurang. Terus prestasi anak-anak ketika setelah berhasil belajar bukan hasil ya, tapi belajarnya semakin meningkat, kualitas belajarnya semakin meningkat. Berarti kan ada dampak dari tanggal 6 Desember sampai tanggal 13 itu kelihatan. Terus dari tanggal 13 ada senam bersama. Dari senam ini nanti ini mau saya jadikan apa atau senam ini? Seremoni ini kan saya jadikan apa enggak? Dari seremoni berupa senam nanti anak-anak terbiasa olahraga meskipun tidak kita suruh, meskipun tidak ada tugas untuk olahraga. Contohnya gini, seperti kasus ini ya yang kita hadapi di sini ya. Setiap hari Senin ada upacara atau Pak? Ya. Nah, kemarin Pak Budi sudah mengatakan kalau yang tidak ikut upacara harus memakai surat. Nah, saya ngamati selama 1 bulan ini
bulan Oktober kemarin itu bukannya semakin menurun, tapi semakin meningkat. Nah, semakin meningkat, semakin bertambah. Indikatornya itu nggak sakit, tapi pura-pura sakit. Misalkan satu, nggak bawa topi, sakit. Nggak pakai dasi, sakit. Itu. Jadi semakin itu kita lihat aja hari Senin ini kan. Nah kemudian ketika saya masuk, saya lihat kok banyak yang seperti ini, gitu loh. Kalau memang toh mereka sakit kan izin dulu ada kok buktinya kalau sakit. Nah ini studi kasus yang kita hadapi sekarang seperti itu. Bisa nanti dimasukkan dalam salah satu itu Pak. Al-Akulus tadi, Biotis Salim kan belum, kalau misalnya Korban Sama kan belum Iya, masuk di situ. iya. Tentunya kan ketika semakin sehat seseorang itu akalnya Iya. juga semakin sehat, mentalnya juga Iya. semakin sehat, hatinya juga semakin Belum dilakukan atau sudah ikut pacaran. Alasannya apa? Ketika saya lihat beberapa menit saya lihat ya nggak sakit, ya cuma bicara. Gitu. Ini kalau menikahkan banyak guru malah habis. Iya Pak. Indikatornya itu aja Pak, di tiap hari Senin itu aja. Itu hari Senin itu bukannya semakin turun, tapi malah semakin meningkat. Buktinya ketika hari pahlawan itu kan banyak yang sakit. Padahal kan hanya kalau zaman kita itu di PP sampai 3 jam, 4 jam kan nggak masalah. Ada yang ketiduran juga. Iya, itu. Kembali dari anak-anak katakan kenapa tak ikut pacaran? Tiduran Pak, sudah bangun tujuh lagi. Nah, itu indikatornya kalau kita lihat contoh-contoh seperti itu di Papua. Terima kasih banyak atas saran, masukan dari Bapak Ibu. Mudah-mudahan kegiatan ini nanti berjalan dengan baik untuk gizi anak dan kebugaran siswa SMA Negeri 1 Gerandangan tanpa meningkat. Terima kasih.